Shalom, kita bersyukur anugerah dan kasih sayang Tuhan yang boleh mempersatukan kita dalam ibadah online di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Adapun pertolongan kita adalah daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang takkan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita pada saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan segenap rangkaian ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama tim GKI Sola Gracia Ministry. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah yang boleh kami terima Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah hati kami itu dapat menerima dengan baik,
setiap pesan firman-Mu, dan firman itu dapat mengubah dan menjawab setiap permasalahan hidup kami, Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami menghidupinya, firman-Mu itu akan beracara Tuhan atas hidup kami, dan Engkau sendiri yang akan melakukan mukjizat-Mu, melakukan kuasa kebesaran-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Februari ini, dan tema pada bulan ini adalah mengenal akan hati Bapa. Bila di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan, Pak Nathan, Pak Manurung, Pak Rudi, mengenai hati Tuhan, saya cuma akan menambahkan sedikit saja. Dan yang pertama, kita akan belajar dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 akan saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya. Permasalahan hidup akan selalu ada dalam diri setiap kita, terutama saat ini sedang masa-masa pandemi. Dan kalau kita lihat berita, ada banyak hal yang terjadi di Indonesia karena pandemi, menyebabkan banyaknya kelumpuhan ekonomi, banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang kesulitan mencari makan, banyak orang juga yang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Bapa yang baik, yang ingin mencari kita, yang ingin membuat kita merasa nyaman. Kalau kita baca di Matius tadi, di awal ayat tadi, Tuhan menawarkan sesuatu, yaitu apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan merupakan hal yang sangat dicari saat ini. Mungkin orang berpikir, aku kan punya uang banyak, aku lega. Aku punya pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap, usahaku lancar, aku lega. Tapi saat orang merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin karena sakit, mungkin masalah dalam bisnisnya, masalah dalam pekerjaannya, orang merasa, Tuhan, aku penat, aku capek Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Seringkali orang meninggalkan Tuhan atau lupa dengan Tuhan saat dia merasa hidupnya nyaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Tuhan memberikan tawaran kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bayangkan kalau kita sedang membawa masalah kita, masalah sedikit demi sedikit kita pikul sendiri. Saya pernah memberi contoh kepada anak-anak youth yang saya layani. Coba kamu bawa, waktu itu ada sekeranjang sampah, tapi sudah dibersihin sih, itu diisi dengan batu, dan dia membawa di belakang. Sedikit, 1, 2, 3, belum terasa. Tapi saat batu yang ada di belakang, yang dia bawa di keranjang itu penuh, dan bahkan hampir luber, dia merasa berat, dan tali yang dia bawa itu rasanya kencang banget, Kak, kencang banget di sini. Nah,
Masalah itu seperti batu yang dibawa kemana-mana. Saat kita membawa masalah kita sendiri, saat kita merasa aku bisa mengatasinya sendiri, ya itu akan membuat kita merasa tersesat. Itu akan membuat kita merasa berat dan membuat kita tidak bisa leluasa. Tapi apa yang terjadi saat Tuhan hadir? Saat kita membiarkan Tuhan untuk membantu kita dalam mengatasi masalah kita. Kita meletakkannya, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Bapa yang baik itu akan menolong anaknya. Dan Yesus adalah Bapa yang baik. Yesus sudah menawarkan bahwa saat kita mau menyerahkan diri kita, masalah kita, beban yang akan kita bawa itu menjadi ringan. Karena apa? Karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Saat-saat berat seperti sekarang, banyak orang kehabisan akal. Kalau kita lihat, tingkat kriminalitas juga meningkat saat-saat ini. Banyak orang berpikiran pendek dan mereka tidak memikirkan, yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan saat ini. Orang apabila sedang terhimpit, dia biasanya tidak bisa berpikir panjang. Dan kalau orang tidak bisa berpikir panjang, dia cuma mengandalkan pikirannya, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, tanpa memikirkan apa yang menjadi akibatnya. Saat kita menyerahkan masalah kita pada Tuhan, saat kita berseru, saat kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, percaya bahwa Tuhan akan membawa kita, membantu kita untuk dapat mengatasi masalah kehidupan kita. Tuhan merupakan Allah Bapa yang baik, yang ada di setiap musim kehidupan kita. Kalau kita lihat di Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, di sini dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, sampai pada masa tuamu. Itu artinya apa? Dari kita lahir, kita dewasa, sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena apa? Ya karena Tuhan Bapa kita. Seringkali terjadi ya, kita yang meninggalkan Bapa kita. Tidak ada pertolongan lain selain daripada yang Yesus tawarkan. Kalau kita lihat, banyak orang juga mungkin mereka mencari jalan pintas. Mungkin ke dukun, ke orang pintar. Mbah, gimana caranya supaya dagangan saya laris? Mbah, gimana caranya supaya saya bisa mencapai impian saya? Gampang, kamu tinggal melakukan ritual aja. Dan banyak orang ingin instan, tidak ada perjuangan dalam hidupnya. Tapi ingat, sesuatu yang instan itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Saat orang mungkin mencari jalan kebenaran menurut dia sendiri, ke orang pintar, ke dukun, akan ada upah yang harus dia bayar. Mungkin tidak dia bayar sendiri, tapi melalui keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin orang-orang yang dikasihinya, mungkin harta bendanya, dan lain sebagainya, itu akan habis. Karena tidak ada perjanjian yang seperti yang Tuhan Yesus tawarkan. Yesus mengasihi kita dengan tulus. Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan Yesus memberikan anaknya yang tunggal. Demi siapa? Demi kita. Supaya kita yang berdosa itu dapat ditebus. Saya jadi teringat kalau tradisi dulu atau orang-orang dulu biasanya kalau ada satu tempat yang sering terjadi kecelakaan, pasti orang berpikir, wah itu bae atau sing bau reksa minta tumbal. Tidak dipungkiri ada orang-orang yang seperti itu.
demi mencapai impiannya, dia rela mengorbankan orang lain. Dia rela mengorbankan anaknya sendiri. Lalu, bagaimana supaya Bapa itu dapat hadir dan dapat hidup melakukan hal yang dia inginkan dalam diri kita? Kita baca Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seorang bapa pasti akan mempunyai tujuan yang baik bagi anaknya. Tidak mungkin ada seorang ayah yang menginginkan anaknya menjadi seorang gelandangan, yang menginginkan anaknya menjadi seorang penjahat. Le, kamu ke sana, tak leske jadi penjahat. Nggak ada. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, orang yang mengasihi orang lain, orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, melalui Amsal 16 ayat 3, saat kita menyerahkan keinginan kita, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah Bapa, maka setiap rencana kita itu akan berhasil. Oleh karena itu, apapun kondisimu saat ini, apapun yang sedang dirasakan oleh Bapak, Ibu, Saudara saat ini, percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Karena saat kita merasa Tuhan gak adil ya, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Ada proses yang harus kita lalui. Dan saat kita berproses, ingat, ada reward yang sudah Bapa kita persediakan untuk kita. Kalau kita di poin yang pertama tadi belajar mengenai bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Poin yang kedua, kita mau belajar dari bangsa Israel. Tuhan adalah Bapa yang selalu mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Dan bangsa Israel dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka mempunyai hak khusus yang bangsa lain nggak punya. Saat Tuhan mengangkat tangan, saat Tuhan beracara atas bangsa Israel, tidak ada satupun bangsa yang dapat mengalahkan bangsa Israel. Tapi coba kita lihat, waktu bangsa Israel ada di Mesir dan mereka menjadi budak, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan membiarkan mereka menjadi budak? Tidak. Tuhan memanggil Musa, melalui Musa dan Harun, bangsa Israel dibawa keluar. Mungkin mereka merasa nyaman. Bangsa Israel waktu itu mereka bisa makan dengan enak, mereka bisa tidur, mereka bisa menggunakan pakaian, mereka bisa tinggal di tempat yang tidak bocor waktu hujan, tidak kepanasan waktu panas. Tapi ingat, status mereka waktu itu apa? Budak. Dan mereka harus bekerja. Bekerja kesana kemari, disuruh apapun harus mau. Dan tidak jarang saat mereka kelelahan, mereka sudah tidak berguna, mereka dipecut, mereka dianiaya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau bangsa Israel hanya menjadi budak saja, tetapi bangsa Israel harus dapat bangkit. Bangsa Israel harus dapat melihat ke depan bahwa mereka diciptakan, mereka merupakan bangsa pilihan, orang-orang pilihan Tuhan, bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat dalam perjalanannya pun, waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka tidak tahu harus kemana. Tapi Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Kalau kita lihat di Keluaran ayat 13, Keluaran pasal 13 ayat 22, di situ Tuhan menyatakan
kebesarannya. Pada siang hari, Tuhan menjadi tiang awan yang menjaga bangsa Israel. Dan pada malam hari, Tuhan menjadi tiang api yang menyinari jalan saat mereka butuh cahaya, pengharapan. Tuhan memberikan itu. Kalau kita lihat saat mereka dalam perjalanan pun, Tuhan menyediakan juga makanan. Tuhan juga menyediakan minuman. Bapa kita, Yesus, tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Saat Tuhan sudah menunjukkan, kamu harus ke sana, impianmu di sana, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dengan apapun itu, supaya kita apa? Dapat menghadapinya. Supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat perlahan menikmati proses kita. Jangan kita bersungut-sungut. Ingat, bangsa Israel berputar-putar di situ saja selama 40 tahun. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Oleh karena itu, saat kita sedang menghadapi pergumulan, percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita naik tingkat ke level yang lebih lagi, lebih tinggi lagi. Saya jadi teringat juga waktu saya masih sekolah, waktu saya masih kecil, saya suka lihat orang main musik, khususnya gitar. Dan waktu itu ayah saya membelikan saya sebuah gitar. Ayah yang di bumi saja, yang di dunia ini saja, itu mau melihat anaknya mengalami peningkatan. Pasti orang dulu kan punya pesan pada anaknya. Kalau misalnya bapak ini guru, minimal besok kamu dosen lah. Kalau misalnya saat ini bapak cuma punya toko kecil, besok minimal kamu punya toko serba lah. Kalau misalnya bapak saat ini cuma camat, minimal besok kamu jadi wali kota. Pasti ada harapan-harapan. Demikian juga Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita semakin hari semakin berkualitas, supaya hidup kita dapat menjadi berkat, supaya hidup kita dapat menjadi orang yang memberi dampak buat orang lain. Nah, Tuhan tidak mau membuat kita cuma nyaman berada di zona nyaman kita. Coba bayangkan kalau bangsa Israel cuma ya tinggal di Mesir aja, mereka nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka makan ada, mereka minum ada, mereka tempat tinggal ada juga. Tapi saat Tuhan membiarkan bangsa Israel berada di dalam zona nyaman, ya mereka akan tetap ada di situ saja, dan mereka tidak akan menikmati tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Jadi saat kita sedang menghadapi permasalahan, pergumulan, ingat bahwa Tuhan ingin membawa kita lebih tinggi lagi. Katakan amin. Ya. Dan yang terakhir, Bapa adalah Bapa yang menerima hidup kita apa adanya. Bila pada minggu yang lalu Pak Manurung dengan lugas dan dengan lengkap membahas mengenai perumpamaan anak yang sulung dan anak yang bungsu, di mana anak yang bungsu menghabiskan harta kekayaan ayahnya dan dia kembali, dan diceritakan anak bungsu itu diterima kembali dan apapun yang menjadi keadaannya. Saya sebelumnya belum kepikiran sih, oh iya ya, waktu dari kandang babi itu dia udah mandi duluan atau dia udah mempersiapkan diri duluan atau enggak. Saya baru kepikiran kemarin sih waktu Bapak Manurung, betul juga. Siapa tahu waktu itu dia belum mandi, dia jalan berhari-hari enggak mandi, dan kita tahu baunya kalau perengus lah kata Pak Manurung yang lalu itu. Ya betul-betul tidak mengenakan, membuat orang lain tidak nyaman. Tapi apa yang terjadi?
Bapa itu lari menghampiri anaknya. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar. Karena dia menyayangi dan dia melihat hartaku yang terhilang itu sudah kembali. Nah, dari situ saya belajar, saat dunia menerima kita, apabila kita mempunyai kekayaan, apabila kita mempunyai fasilitas-fasilitas yang mewah, apabila kita mempunyai kedudukan, tidak dengan Bapa. Bapa menerima kita dengan apapun keadaan kita. Saat kita terpuruk, saat kita senang, saat kita mempunyai prestasi, saat kita tidak punya apa-apa, Bapa, Ayah, keluarga adalah tempat kita untuk kembali. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Si anak bungsu, dia mengaku, Tuhan, Bapa, aku sudah berdosa, aku sudah meninggalkan Engkau, aku mau kembali. Walaupun aku jadi pelayan, walaupun aku jadi orang yang bukan anakmu lagi lah, tidak apa-apa, tidak diakui anak, nggak apa-apa. Tapi Bapa bukan orang yang menyimpan dendam. Dia mau menerima kita kembali. Dia mau memeluk kita kembali dengan erat. Tidak peduli apapun yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya, kapan kita tahu waktu akhir kita? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kapan harusnya kita berubah? Kapan harusnya kita berbalik? Kapan harusnya kita mengakui dosa kita? Sekarang, selama masih ada kesempatan. Karena apa? Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hendaklah kita mengubah hidup kita. Karena upah dosa ialah maut. Dan Tuhan, Bapa, mau menerima hidup kita, apapun yang terjadi, apapun yang sudah kita lakukan. Saat kita mau mengaku dosa kita, percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan akan membuat hidup kita yang tadinya mungkin gelap menjadi terang. Tapi itu bukan cuma satu sisi, tapi harus dari dua sisi, baik dari Tuhan maupun dari kita. Saat dari kita tidak mau dan Tuhan mau mengubah hidup kita, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi saat kita mau berubah dan Tuhan menerima kita, maka di situ akan terjadi perubahan, terjadi mukjizat, terjadi penghapusan dosa. Percaya bahwa Tuhan dapat mengubah hidup setiap kita dan mau menerima kita apa adanya. Saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan tidak memandang itu. Yang penting apa? Kita tidak melakukan dosa itu lagi. Yang penting kita mau betul-betul berubah dan kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Salam pejuang, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami percaya Bapa, kasih-Mu itu sangat besar untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya Bapa yang mengasihi kami begitu rupa Tuhan. Sekarang Tuhan saatnya di mana kami mau berubah, di mana kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat kami mau berubah, mengubah hidup kami, Roh Kudus itu akan memimpin setiap kami dan akan membawa kami kepada pengenalan-Mu lebih dalam lagi, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang lebat yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, yang memberkati mereka, yang dapat berdampak positif bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
biar hidup kami dapat menjadi sarana bagi Engkau untuk dapat mengabarkan Injil-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Engkau Allah Bapa yang menyertai setiap kami Bapa. Kami serahkan Tuhan firman yang sudah kami dengar, kiranya dapat mengubah hidup kami, dapat memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Adi Darwis STH yang sudah memberkati kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tahu hati Bapak, hati yang sangat luar biasa. Mari kita semakin menjalin hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita terus rapatkan barisan untuk berdoa bersama-sama ya. Lewat mesbah doa kita sama-sama supaya COVID ini bisa segera berakhir. Kemudian yang kedua, saya kasih, jikalau tidak ada hal-hal yang lain, kita akan mengawali kembali ibadah offline di minggu kedua sekaligus perjamuan kudus di minggu kedua. Nah, kenapa minggu kedua? Karena minggu pertama Maret kami perlu koordinasi dengan lingkungan, dengan tempat, dengan rohaniwan, dengan siapapun supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita menata supaya pekerjaan Tuhan ini berlangsung dengan baik. Ibu Bapak tetap semangat, tetap setia, jaga protokol kesehatan, jaga imun kita masing-masing, kerinduan kita kepada Tuhan, persekutuan secara pribadi. Inilah waktunya Ibu Bapak mulai belajar bagaimana kita harus mengelola hidup rohani kita bersama dengan Tuhan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pengumuman kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri. Kita akan berdoa syafaat lebih dulu untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap firman Tuhan yang menghidupkan jiwa dan roh kami. Kami memiliki Bapa yang luar biasa. Engkau yang mengangkat setiap persoalan kami. Engkau Bapa yang meneguhkan, Bapa yang mendorong, Bapa yang memotivasi kami untuk bisa lebih berhasil lagi dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya kasih Bapa lebih daripada segala-galanya. Bapa, kami sepakat pagi hari ini, saat ini Tuhan, menyerahkan negeri kami Indonesia dengan berbagai macam musibah bencana di mana-mana. Tuhan, mari Engkau akan tetap mengcover. Belas kasihan-Mu Tuhan jauh lebih besar dari segala-galanya. Juga untuk kota Semarang, untuk Demak, untuk Pucang Gading, untuk tempat-tempat yang lainnya. Tuhan, mari Engkau akan beracara. Bahkan kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami terkapar oleh COVID. Tuhan, tolong Tuhan jamah dengan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya mereka bisa merasakan pertolongan-Mu yang ajaib, berkat yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk keluarga besar Sola Gracia dan juga umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan hadir, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan berkat dan kuasa diturunkan atas kami, dikedangkan atas kami Tuhan, sehingga kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ibu Bapak Saudara kami kasih yang Tuhan dimanapun Kau berada, arahkan mata hatimu kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan pertolongan, dan terimalah setiap berkat-berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kini kembalilah ke dalam aktivitas kita masing-masing dalam damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus dalam pertolongan Roh Kudus akan menolong dan memberkati kita, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha. Roh takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami terima berkat Tuhan yang terbaik. Yang terima berkat Tuhan, mari dengan antusias kita perkatakan dengan berkata, amin, 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 haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melingkupi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.